Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke teman-teman, kali ini dapat kiriman servisan dari user dan ini dari Mbak Laras ya. Ya, ini adalah Nokia E66 ya. Komunika series ya. Jadi ini kronologinya dari user ini rusaknya mati total ya, tidak bisa hidup dan sudah ganti baterai berkali-kali, belikan baterai baru tetap nggak mau hidup ya. Ini saya akan coba untuk tes untuk hidupkan ya. Ya, hidupnya hanya tombol saja ya, seperti itu ya, cuma tombolnya saja yang hidup, jadi LCD-nya blank. Ya, lanjut saya akan coba bongkar HP-nya. Ya, sudah terbuka untuk mesinnya dan ini adalah fleksibel untuk slot SIM card dan slot micro SD ya. Dan di sini adalah buzzer. Nah, di sini bagian fleksibel utama ya, dilepas dulu bagian fleksibel utama ke mesin. Nah, ini mesin dari Nokia E66 ya. Penampakan mesinnya seperti ini ya. Dari mesin saya lihat masih bagus, tidak ada yang korosi atau karat ya, atau kena air ya. Di sini fleksibel utama untuk ke arah LCD ya, LCD ke mesin ya, fleksibel slider. Nah, saya kan coba cek ya bagian tekukan. Biasanya di bagian tekukan tuh ada rada macam garis ya, garis seperti patah gitu ya, tapi ini nggak ada ya, sama sekali nggak ada garis. Biasanya kalau garis itu memungkinkan fleksibelnya ada yang putus jalur ya, atau patah ya. Ini mesin dari Nokia E66 dan saya akan coba untuk buka kalengnya satu persatu ya, penutup bagian kaleng mesin. Nah, di sini kalengnya tidak bisa ya, jadi permanen, tidak bisa dibongkar pasang karena dia sudah permanen solderan ya untuk kaleng mesin dari Nokia E66. Kemudian saya akan coba untuk tempelkan penutup kamera ya dengan menggunakan aluminium foil. Dan saya proses ini ya, proses pembersihan awal ya, menggunakan thinner bisa atau bensin juga bisa ya. Saya ini ya, bersihkan bagian utama. Untuk pembersihan adalah ini ya, soket-soket fleksibel itu ya. Dan kemudian saya akan coba untuk rehot. Saya gunakan panas di 250 ya untuk rehot mainboard, jadi hanya panas di 250, jangan sampai di atas itu ya, karena terlalu panas akan mengakibatkan mainboard PCB kembung ya. Ya, ini sifatnya hanya rehot ya untuk mainboard, tidak disarankan untuk pemanasan yang lebih tinggi ya, usahakan di 250. Ini saya reot terus semua ya, jadi semuanya sekeliling mainboard PCB saya reot ya. Jadi reot itu ada berbeda-beda ya, jadi bisa antara reot AC CPU, AC MMC, tergantung setelan di suhu panas ya. Kalau MMC CPU biasanya 350 dan 200 sampai 400 ya, 350 sampai 400. Nah, di sini saya dinginkan dulu ya. Jadi wajib untuk setelah proses rehot diangin-anginkan ya dengan kipas, didinginkan terlebih dahulu supaya aman ya saat pengetesan. Sebelum dites usahakan dinginkan dulu ya. Ya, ini sudah agak mendingan, tidak terlalu panas.
Ya, lanjut saya akan coba tekan tombol power dan hidupkan ponselnya. Ya, terlihat vibranya bergetar ya. Vibra sudah bergetar dan saya tunggu untuk tampilan di LCD apakah muncul. Ya, di sini sudah muncul ya untuk logo Nokia ya. Masih gelap, alhamdulillah sudah berhasil nyala dan timbul logo Nokia ya. Akhirnya tampil kembali untuk LCD dari Nokia E66 ya. Tadinya blank hitam, tidak muncul gambar. Sekarang pulih kembali ya dengan cara repair bagian mainboard mesin, PCB, dan pembersihan bagian soket-soket. Dan saya gunakan trik rehot ya, rehot mainboard mesin dengan cara di solder uap di tekanan suhu panas 250, tidak sampai lebih ya. Jadi utamakan jangan sampai kelebihan panasan ya. Kalau kepanasan kelebihan itu akan mengakibatkan mainboard PCB kembung atau melotok ya. Oke, lanjut untuk saya restore kembali Nokia E66 nya ya. Ya, ini sudah selesai saya restore kembali dan semua terpasang dengan baik, housing dan casing-casingnya. Dan segera saya coba untuk tombol power dan hidupkan kembali ponselnya. Alhamdulillah sudah lancar tanpa kendala ya, bisa hidup normal kembali ya. Ya, jadi saya utamakan sebelum saya servis ya, dari dulu sampai sekarang itu selalu pengecekan lebih awal ya, lebih awal untuk pengecekan dulu agar saya bisa menemukan apa kerusakannya ya. Dan kemudian saya gunakan trik-trik yang saya lakukan, pengalaman saya yang dulu ya. Jadi di sini saya gunakan trik untuk rehot mainboard mesin PCB supaya agar komponen yang tadinya tidak hidup, dia akan hidup kembali ya. Jadi karena rambatan panas, maka salah satu bagian IC atau kapasitor, dioda, dan komponen lainnya akan terhubung dengan baik ya. Dan untuk repair atau service tidak semuanya itu berhasil ya. Jadi banyak hal yang menentukan keberhasilan. Jadi untuk itu kita harus terus belajar, terus berusaha ya lebih baik lagi, dan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang bisa diambil ilmunya ya. Pengalaman itu adalah ilmu yang berharga ya. Dan untuk Nokia E66 sudah berhasil nyala dan normal kembali ya. Dan ini saya tes untuk kamera, masih lancar ya, masih normal dan tidak ada yang aneh ya. Cuma di sini ada yang sedikit kotor ya. Jadi mungkin bagian kamera lensa atau kamera penutup lensanya ya, bagian casing. Ya, tombol shutter juga saya cek aman ya, masih berfungsi dengan baik. Ya, jadi kerusakan yang sering terjadi pada ponsel lama itu sering terjadi pada mainboard PCB yang getas atau mainboard PCB yang kropos. Jadi sudah semestinya karena mesinnya sudah terlalu lama, faktor umur juga, jadi ya kemungkinan rusak itu pasti ada ya. Ya, sekian dari video ini, semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.